Apakah statin dapat menyebabkan kanker? Pertanyaan ini kembali mencuat setelah ada yang mengutip sebuah penelitian yang menemukan lebih banyak kasus kanker pada pengguna statin. Apakah benar demikian? Mari kita lihat perjalanan bukti ilmiahnya. Dalam video ini, saya tidak akan menggunakan pendapat pribadi. Saya akan mengajak Anda melihat bagaimana bukti ilmiah berkembang selama lebih dari 20 tahun. Mulai dari penelitian yang menimbulkan kekhawatiran, hingga penelitian-penelitian terbaru. Penelitian pertama yang menimbulkan kekhawatiran adalah PROSPER Trial, yang dipublikasikan tahun 2002 di jurnal The Lancet. Penelitian ini merupakan randomized control trial, atau uji klinis acak terkontrol, yang dianggap sebagai salah satu metode penelitian terbaik. Sebanyak 5.804 peserta, berusia 70 hingga 82 tahun, dibagi secara acak menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mendapat pravastatin 40 mg, sedangkan kelompok kedua mendapat placebo. Peserta diikuti selama rata-rata 3,2 tahun. Hasil utamanya sangat baik. Pravastatin berhasil menurunkan kadar LDL sekitar 34% dan menurunkan kejadian penyakit jantung koroner. Namun ada satu temuan yang menarik perhatian dunia kedokteran saat itu. Pada kelompok yang mendapat pravastatin, ditemukan lebih banyak diagnosis kanker dibanding kelompok placebo. Temuan inilah yang kemudian sering dikutip sebagai alasan munculnya dugaan bahwa statin dapat menyebabkan kanker. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah satu penelitian saja sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa statin menyebabkan kanker? Jawabannya belum. Dalam ilmu kedokteran, bila sebuah penelitian menghasilkan temuan yang mengejutkan, maka penelitian tersebut harus diuji kembali oleh penelitian lain. Karena itu, peserta PROSPER terus diikuti setelah penelitian selesai. PROSPER Follow-up 2013. 11 tahun kemudian, para peneliti mempublikasikan hasil tindak lanjut peserta PROSPER. Pesertanya tetap sama, yaitu sekitar 5.804 orang, yang sebelumnya mengikuti penelitian PROSPER. Mereka tidak merekrut peserta baru. Yang dilakukan adalah mengikuti kondisi kesehatan para peserta melalui Registri Kesehatan Nasional, hingga total masa pengamatan sekitar 8,6 tahun. Hasilnya cukup menarik. Tidak ditemukan peningkatan risiko maupun kematian akibat kanker pada kelompok yang sebelumnya mendapat pravastatin dibandingkan kelompok placebo. Artinya, kekhawatiran yang muncul pada publikasi tahun 2002 tidak terkonfirmasi pada tindak lanjut jangka panjang. Namun, para ilmuwan masih belum puas. Karena satu penelitian, meskipun berkualitas tinggi, tetap memiliki keterbatasan. Lalu muncullah penelitian yang jauh lebih besar. CTT Collaboration pada tahun 2012. Kelompok peneliti internasional bernama Cholesterol Treatment Trialists Collaboration menerbitkan analisis terbesar mengenai hubungan statin dan kanker. Yang menarik, penelitian ini memasukkan PROSPER bersama 26 uji klinis acak lainnya. Artinya, hasil PROSPER tidak diabaikan, tetapi justru diuji kembali bersama penelitian-penelitian lain. Total terdapat sekitar 175.000 peserta dari 27 randomized control trial. Ini bukan meta-analisis biasa.
Para peneliti memperoleh data asli setiap peserta dari seluruh penelitian. Semua data tersebut kemudian dianalisis kembali menggunakan metode statistik yang sama. Inilah yang disebut individual participan data meta-analisis, salah satu bentuk bukti ilmiah dengan tingkat kepercayaan paling tinggi. Lalu bagaimana hasilnya? Kesimpulannya sangat jelas. Tidak ditemukan peningkatan kejadian kanker. Tidak ditemukan peningkatan kematian akibat kanker. Bahkan penurunan LDL hingga kadar yang sangat rendah juga tidak berhubungan dengan peningkatan risiko kanker. Dengan kata lain, ketika data dari 175.000 peserta dianalisis bersama, kekhawatiran yang muncul pada Prosper tidak lagi terlihat. Lalu bagaimana pendapat organisasi profesi? Pada akhir tahun 2018, American Heart Association mengeluarkan scientific statement mengenai keamanan statin. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan, there is no convincing evidence for a causal relationship between statins and cancer. Tidak ada bukti yang meyakinkan adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan statin dan kanker. Pedoman European Society of Cardiology atau ESC mengenai dislipidemia juga tidak mencantumkan kanker sebagai efek samping statin yang telah terbukti. Penelitian terbaru. Apakah penelitian terbaru mengubah kesimpulan tersebut? Ternyata tidak. Meta-analisis 2023 CHERN menggabungkan 35 uji klinis acak RCT dengan total sekitar 236.000 peserta. Penelitian ini kembali menyimpulkan bahwa penggunaan statin tidak meningkatkan maupun menurunkan kejadian kanker ataupun kematian akibat kanker secara bermakna. Kemudian pada tahun 2024 dipublikasikan penelitian menggunakan metode target trial emulation. Penelitian ini menganalisis sekitar 239.000 orang dari data rekam medis elektronik di Inggris yang diikuti selama 10 tahun. Dengan metode analisis statistik khusus, peneliti mencoba meniru sebuah uji klinis acak RCT, yaitu membandingkan pengguna statin dengan bukan pengguna setelah menyimbangkan berbagai faktor risiko. Hasilnya, penggunaan statin tidak meningkatkan risiko kanker. Kesimpulan. Ilmu kedokteran tidak mengambil kesimpulan dari satu penelitian, tetapi dari keseluruhan bukti ilmiah. Dan hingga saat ini tidak ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa penggunaan statin meningkatkan risiko kanker. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan tulis pendapat dan pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih.